Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di serial Mar'atus Sholihah, di mana kita mengkaji Islam dalam waktu yang tidak cukup lama, hanya sekitar 15 menit, meluangkan waktu untuk memahami Islam. Hari ini kita akan membahas tentang matematika sedekah. Nah, matematika sedekah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan ketika kita bersedekah dan mengharapkan sesuatu yang tidak seberapa dibandingkan yang akan Allah berikan. Nah, agar tidak salah, maka mari kita simak apa yang Rasulullah dan para sahabat lakukan ketika mereka melakukan sedekah. Suatu ketika, baginda Nabi Muhammad SAW mendapat hadiah harta dari kaum Fadak yang dibawa oleh 4 ekor unta. Sebagian harta itu kemudian beliau gunakan untuk bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Bilal segera beliau tugasi untuk membayarkan utang tersebut, sementara beliau menunggu di masjid. Setelah seluruh utang itu dibayar, Bilal segera kembali menemui beliau. Baginda Nabi SAW kemudian bertanya, "Wahai Bilal, masih adakah harta yang tersisa?" Bilal menjawab, "Ya, masih ada. Sedikit." Beliau lalu memerintahkan, "Bagikanlah harta itu sampai habis hingga aku bisa merasa tenang. Aku tidak akan pulang ke rumah sebelum harta itu dibagikan semuanya." Bilal pun pergi untuk membagi-bagikan harta yang tersisa kepada fakir miskin. Selepas sholat Isya, baginda Nabi SAW bertanya lagi, "Masih adakah harta yang tersisa?" "Masih," kata Bilal, "karena belum ada lagi orang yang memerlukannya." Bilal lanjut menjelaskan. Baginda Nabi SAW kembali tidur di masjid. Keesokan harinya beliau bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Lalu dijawab Bilal, "Tidak ada ya Rasulullah. Allah telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Semua harta itu telah habis dibagikan," jawab Bilal. Bagaimana dengan Abu Bakar radhiyallahu anhum? Semua tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhum adalah salah seorang sahabat yang paling banyak berkorban harta untuk kepentingan dakwah dan jihad fisabilillah. Sejak berhijrah bersama Rasulullah SAW, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Ishaq dari penuturan Asma radhiyallahu anha, Abu Bakar membawa seluruh hartanya sebanyak 6.000 dirham, tentu untuk keperluan perjuangan Islam. Tengok pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhum, yang juga terkenal karena pengorbanan hartanya. Dalam perang Tabuk, beliau pernah menyumbangkan 100 ekor unta beserta perlengkapannya. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan menurut Al-Baihaqi, itu ia lakukan sampai 3 kali dalam satu kesempatan, hingga total 300 unta beserta perlengkapannya. Dalam kesempatan lain, Utsman bin Affan juga pernah menyumbang 10.000 dinar untuk membantu pasukan Al-Usrah. Nah, di luar itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum juga pernah menyedekahkan lagi 100 dinar untuk biaya perang Al-Usrah. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan 700 uqiyah emas yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, juga 950 ekor unta dan 50 ekor kuda untuk perang Tabuk dalam hadis riwayat Ibnu Asakir.
Tak kalah dengan Utsman radhiyallahu anhum, Abdurrahman bin Auf pernah menjual tanahnya seharga 4.000 dinar. Dan seluruh hasil penjualan tanah itu ia bagi-bagikan kepada fakir miskin, termasuk kepada para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Beliau pun pernah membebaskan sebanyak 30.000 budak wanita. Hadis riwayat Abu Nuaim. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah sepulang berdagang dari Syam dengan membawa 700 ekor unta beserta barang-barang hasil dagangannya. Kabar tersebut sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak." Sabda Rasul ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Ia lalu berkata, "Andai saja aku bisa masuk surga dengan cara berjalan." Seketika tanpa pikir panjang, ia segera menyedekahkan seluruh unta yang 700 ekor itu dan barang-barang hasil dagangannya itu yang baru saja tiba di Madinah. 700 unta membawa barang-barang hasil dagangannya. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Demikianlah fenomena sedekah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia. Mereka bersedekah seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Sebaliknya, mereka menghabiskan hartanya, memberikan sedekah sebesar-besarnya justru karena takut banyaknya harta yang malah akan menjadi beban di akhirat. Jadi mereka tidak menyimpan hartanya yang banyak itu untuk dirinya sendiri, tapi mereka memberikan harta mereka yang banyak itu untuk umat, untuk disedekahkan. Mereka tidak sempat lagi memikirkan tentang balasan yang akan Allah berikan, apalagi sekedar balasan dunia berdasarkan logika matematika sedekah yang kita buat sendiri. Demikianlah yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Mereka melihat harta sebagai ladang untuk mengumpulkan pahala. Mereka melihat harta sebagai sesuatu yang bisa mereka jadikan pembebas untuk hisab mereka di akhirat. Mereka melihat harta sebagai beban karena banyaknya harta yang mereka punya justru akan memperlambat mereka masuk ke dalam surga. Sehingga mereka memberikan harta itu tanpa khawatir sedikit pun mereka akan jatuh miskin, mereka akan kekurangan harta, atau justru mereka tidak khawatir sama sekali bahwa selama mereka hidup apakah akan ada rizki untuk mereka setelah mereka memberikan sedekah. Muslimah yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini tentang sedekah, logika matematika sedekah hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.